Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel ku bangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairaan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 6. Salam saudara-saudari terkasih. Haleluya. Yang ada di mana saja Anda berada yang sedang mengikuti channel saya. Haleluya. Dalam channel saya sedang menyampaikan tentang apa yang Abah Yahweh Yasuha ada melalui roh Yesuha dan roh Yahweh sedang memberitahukan kepada kami tentang rahasia-rahasia di tanah Papua di akhir zaman menjelang Yesua datang kembali ke bumi lewat pintu gerbang timur Golden Gate Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, haleluya. Handa-handa yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini tanggal 4 Oktober 2024 kami bertempat di Likmini. Likmini itu bahasa roh, artinya lembah Yosafat, lembah penantian. Ya, Tigi Deyai, Kabupaten Deyai, Mewadide, Papua. Haleluya. Kami beritakan kembali, menyalurkan berita kabar gembira, berita sukacita, yaitu berita keselamatan yang kekal. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang apa yang disingkap oleh Roh Kudus dengan tema bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Oktober adalah hari Adam pertama diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan, dibentuk dari tanah liat. Sedangkan hari dan tanggal bulan kelahiran Yesuha atau Adam kedua itu dirahasiakan. Haleluya. Ini yang akan saya sampaikan melalui logos firman Tuhan dan juga melalui rema tahun Elohim berbicara, tahun mulut Yesuha berbicara, menyampaikan tentang rahasia-rahasia Injil yang tidak terselidiki, yang disembunyikan berabad-abad lamanya. Haleluya. Baik, saudara-saudari terkasih, haleluya. Sebelum saya menyampaikan hal ini yang berhubungan dengan tema tadi, haleluya, kita baca dulu satu ayat yang mengisahkan tentang ini, ayat-ayat sebagai dasar dulu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Yahweh menyertai. Matius 1 ayat 23. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, berikutnya Kidung Agung 1:5. Kidung Agung 1 pasal 5 ayat 5 dan 6. Memang aku hitam tetapi cantik, ai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu memperhatikan bahwa aku hitam, karena terik-terik mentari membakar aku. Putri-putri ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Haleluya.
Kidung Agung 8 ayat 5 dan 6. Di sanalah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Haleluya. Taruhlah aku seperti meterai pada dahimu, pada hatimu, dan seperti meterai pada lenganmu. Karena cintaku seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 5, 9 dan 12. Yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Yahweh dengan imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti setiap mana dan bagaimana dan yang dimaksudkan oleh roh Hamasia, roh Kristus atau roh Hamasia yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Yesus Hamasia dan yang tentang segala kemuliaan yang muncul sesudah itu. Kepada mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka, tetap melayani kamu, yang dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya 1 Korintus 15, 45, 47. Seperti ada tulis, manusia pertama, Adam menjadi manusia yang kedua, manusia yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi Adam yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Lukas 1 ayat 26-28. Dalam bulan yang ke-6, Yahweh menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ini logos yang saya angkat dari rema yang Tuhan membukakan rahasia melalui roh Kristus itu sendiri atau roh Hamasia itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di 1 Korintus 2 di sana berkata bahwa rahasia Yahweh itu diberitahukan oleh roh Yahweh kepada nabi-nabinya, kepada para rasulnya, kepada hamba-hamba Tuhan yang telah mengurapkan Roh Kudus dan hikmat dan pewahyuan. Sedangkan rahasia Yesua itu sendiri itu dibuka oleh roh Yesua sendiri, diberitahukan kepada para nabinya supaya orang mengetahui berita keselamatan sesungguhnya itu. Haleluya. Jadi roh Yesua yang datang kepada nabi, datang kepada para nabi, para rasul, para nabi, lalu mereka bernubuat. Setelah itu roh Hamasia, roh itulah yang diberitakan para rasul. Lalu roh Yesus sendiri mereka mengalaminya. Kita yang hidup di akhir zaman itu pun juga diberitahu oleh roh Yesus sendiri, roh Hamasia sendiri, tentang dirinya sendiri. Haleluya, yang sudah diberitakan dalam beberapa hal, beberapa channel saya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamasia Adonai. Ya, itu awal dari pengantar. Selanjutnya saya membukakan beberapa rahasia yang Bapak sudah beritahukan kepada kami melalui beberapa doa. Ya, sebelum saya menyampaikan sesuai tema tadi bahwa hari Jumat tanggal 10 Oktober adalah hari kelahiran, hari dibentuknya Adam yang pertama. Haleluya. Kita lihat dulu. Haleluya. Karena ini berhubungan dengan Papua, haleluya, saudara-saudari, karena channel saya sudah memberitahukan ada 12-13 channel bahwa Yesua lahir di Papua.
Mogogo patari mau di Papua. Haleluya. Dalam suatu doa di tahun 2020 itu Tuhan memberitahukan tentang bagaimana Yesua sendiri punya hari-hari itu di tempat dia dilahirkan itu ditaruh di mana. Itu Tuhan memberitahukan lewat ada beberapa yang kami doa. Jadi waktu itu Tuhan memberitahukan bahwa tempat hari-harinya Tuhan itu, nah di situ kami berdoa, baru Tuhan ambil naik. Setelah ambil naik itu taruh hari-hari itu di dalam kotak. Dia ada di dalam kotak, tapi kotak emas. Ya, di luar kotak itu ada tertulis itu tanggal 12 Januari tahun 2000 Masehi. Ya, jadi 2000 Masehi. Di situ tertulis di luar kotak yang terisi hari-hari Tuhan. Nah, itu ditutup oleh naga besar. Jadi waktu kami berdoa itu Tuhan amankan itu naga itu. Setelah diamankan baru hari-hari Yesua itu diangkat naik baru. Di situ di luarnya dari kotak emas itu tertulis itu 12 Januari tahun 2000 Masehi. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, apakah tanggal 12 itu hari kelahiran Yesua? Tuhan bilang tidak. Itu hari yang tanggal 12 Januari itu adalah hari kandungan Maria atau hari penetapan hari putri-putri Yerusalem itu ditetapkan di antara mereka itu Tuhan memilih putri Yerusalem yang hitam kulitnya, keriting rambutnya, yang tinggal dekat dengan tempat raih matahari, tempat raih matahari. Itu pada zaman Raja Salomo, sehingga Salomo bernubuat dalam Kidung Agung 1 ayat 5 dan 6 itu, memang aku hitam tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai Salma. Janganlah kamu memperhatikan bahwa aku hitam, karena aku terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun anggur. Ya, kebun-kebunku anggurku sendiri tak kujaga. Haleluya. Jadi ini hari penetapan dari putri-putri Yerusalem itu dimeteraikan. Lalu di antara putri-putri Yerusalem itu yang Tuhan memilih untuk kandungan rahimnya dimeteraikan untuk nanti ketika waktunya tiba Yesua itu akan dibawa turun dan dikandung oleh Roh Kudus. Haleluya. Lalu dia mengandung seperti manusia biasa. Haleluya. Dalam 9 bulan 10 hari. Haleluya. Jadi kita lihat tadi di Kidung Agung yang ke-8 tadi dibilang itu di sanalah aku dilahirkan. Ya, siapakah yang muncul di padang gurun? Padang gurun bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau dan di sanalah engkau dikandung dan melahirkan engkau. Haleluya. Di sana di padang gurun itu di mana? Di Papua. Saudara-saudari terkasih, kenapa saya bilang Papua? Padang gurun itu ada di Papua. Kenapa? Haleluya. Tuhan bilang dari 12 suku Israel, 6 suku Israel ada di Papua. Yang ditinggalkan Papua kini menjadi orang Papua. Rambut keriting, kulit hitam. Haleluya. Dan gen genetik mereka tetap Israel. Mengalir darah gen genetik Israel. 12 suku Israel. Yahudi. Ya. Jadi Adonai Yahweh bilang bahwa orang Papua itu kambing hitam. Artinya kambing hitam itu mereka akan menyelesaikan dosa turun-temurun Israel, kepicikan Yakob. Haleluya. Dalam penyelesaian penyaliban Yosua itu, di situ Tuhan singkapkan bahwa haleluya. Padang gurun itu Papua dan Yosua dilahirkan di Papua. Di situ. Ini ayatnya. Ini jadi Yesua dikandung di sana dan dia dilahirkan di sana. Dia mengandung melahirkan engkau di sana. Haleluya. Itulah Yesua yang asli dan dia dimati. Dia mati, taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu. Ya, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyala-nyala nalapi seperti nalapi Tuhan. Jadi aslinya Yesua itu juga disalibkan di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini firman Tuhan yang berhubungan dengan kandungan Maria itu ditetapkan, dimeteraikan. Maka Kidung Agung Salomo itu dia menyanyikan tentang itu. Haleluya.
Jadi kerajaan Salomo itu juga dulunya kuno itu ada di Papua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dia ada pada zaman raja kalau di Papua punya dimusnahkan karena dosa sengaja. Tetapi kalau di Jawa punya itu zamannya Candi Borobudur. Haleluya, itu sejarahnya. Saya sedikit memberitahukan hal itu. Haleluya. Selanjutnya kembali ke fokus pembicaraan tadi bahwa tanggal 12 Januari itu ditetapkan. Haleluya. Putri-putri Yerusalem dimeteraikan lalu ditetapkan di antara mereka seorang yang namanya Maria dalam bahasa Yunani. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani, haleluya, itu belum tahu. Lalu dalam bahasa Inggris disebut Mary. Kalau dalam bahasa haleluya, disebut Yokapie. Yokapie itu artinya anak yang baru, anak perawan yang baru menjadi gadis. Haleluya. Yokapie Yeya Madi. Jadi dia anak perempuan yang bungsu, dia baru remaja, masih perawan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, kita lihat di ayat di bawah itu di ini. Lukas 1 ayat 26 28. Dalam bulan yang ke-6, Yahweh itu menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Adonai menyertai engkau." Jadi ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi malaikat Gabriel itu memberitahu bahwa Maria itu punya rahimnya itu dan tubuhnya itu sudah dikaruniai, sudah dimeteraikan. Ya, pemeteraiannya terjadi pada zaman Salomo dari keturunannya. Haleluya. Melahirkan. Jadi putri Yerusalem ini dia bilang apa? Aku ini hitam. Jangan memperhatikan, hai putri-putri Yerusalem, jangan memperhatikan bahwa aku hitam. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Jadi banyak orang berpikir kenapa Yosua itu dilahirkan oleh seorang perawan dari keturunan Daud, dari kulit hitam, rambut keriting, baru dari Papua. Haleluya. Padahal Papua itu sampah dunia. Dunia tidak mau dengan orang Papua. Ya, kenapa dari negeri yang seperti itu Maria dilahirkan, dan sekarang sungguh luar biasa sedang mereka sedang sampaikan berita-berita itu. Haleluya. Jadi bulan yang ke-6, di situ dibilang itu bulan yang ke-6. Haleluya. Yahweh menyuruh. Jadi kalau kita lihat ada 12 bulan. Haleluya. Jadi bulan pertama Januari tanggal 12. Haleluya. Itu ditetapkan dari antara 12 suku Israel itu Tuhan pilih salah satu suku, yaitu suku Yehuda. Dari keturunan Daud. Daud punya anak yang Tuhan Daud kasihi adalah Salomo. Salomo dia bernubuat tentang dari keturunannya lah, bukan keturunan Absalom atau yang lain-lain, tapi dari keturunan Salomo lah yang dia akan melahirkan yang akan melahirkan Yesua juru selamat itu. Dan itu sudah diselidiki saudara-saudari terkasih oleh para nabi-nabi. Jadi Salomo juga bernubuat. Haleluya. Itu yang waktu kemarin kami berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang begini, sekarang kamu orang Papua buat lagu tentang Yesua dikandung dari dan dilahirkan dari rambut keriting kulit hitam orang Papua. Jadi Bapak suruh bikin itu dalam nyanyian-nyanyian kidung dagun dan balada. Dan kemarin kami berdoa tanya Tuhan, itu kami orang Papua dari siapa? Dan baru Tuhan bilang itu nanti orang Jayapura yang akan ciptakan lagu-lagu itu. Dan Tuhan kasih hikmat kepada mereka untuk melakukan itu. Haleluya. Ya. Jadi sekarang sudah tahu bahwa tanggal 12 Januari adalah hari di mana kandungan rahim, noken kandungan rahim Maria ditetapkan, dimeteraikan sebagai dipilih dan ditetapkan sebagai akan dikandungnya Yesua Hamasiah Adonai. Ya,
Itu yang pertama, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Yang kedua, haleluya. Yang kedua itu tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober hari Jumat. Haleluya. Ini kesaksiannya seperti ini. Jadi ada teman hamba Tuhan dari Serui. Dari Serui itu mereka dari keluarga mereka yang sudah lama ketemu dengan Yesua, jalan bersama, sudah ketemu dengan Yesua, dan Yesua banyak memberitahukan rahasia-rahasia Yesua kepada keluarga itu di Serui. Haleluya. Jadi mereka memberitahukan kami dalam grup bahwa tolong hamba Tuhan di situ berdoa, tanya Tuhan, tanggal kelahiran Yesua itu tanggal 10 Oktober itu, dan diberitahukan kepada kami itu apa benar atau tidak. Supaya kalau benar berarti kesaksiannya 2 atau 3 orang. Haleluya. Jadi kemarin saja kami baru berdoa tanya Tuhan, tanggal 10 Oktober itu apakah benar hari kelahiran Yeshua HaMashiach Adonai? Haleluya. Lalu Yesua perlihatkan bahwa suasana manusia itu dibentuk dari debu tanah. Haleluya. Lalu kami tanya Tuhan kembali. Lalu Tuhan bilang tanggal 10 Oktober itu hari diciptakannya manusia pertama, Adam yang pertama. Adam manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Itu dibentuknya hari itu tanggal 10 Oktober. Haleluya. Sedangkan hari dan tanggal dan bulan kelahiran Adam yang kedua yaitu Yeshua HaMashiach Adonai itu dirahasiakan. Adonai bilang begitu. Itu dirahasiakan. Haleluya. Kami tanya, kenapa hari kelahiran Yeshua HaMashiach Adonai itu dirahasiakan? Ada 2 hal yang Adonai memberitahukannya. Ada 2 hal, 2 alasan yang Adonai memberitahukannya, yaitu yang pertama adalah kalau hari, jam, tanggal kelahiran Yeshua itu diberitahukan, hari itu sama dengan hari dan tanggal bulan kedatangan Yeshua kedua kali ke bumi. Sehingga itu dirahasiakan. Itu dirahasiakan. Yang kedua adalah alasan kedua adalah kalau hari, tanggal dan bulan kelahiran Yeshua itu diberitahukan, manusia Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai tidak mau kalau manusia merayakan hari kelahiran Yeshua. Karena perayaan hari kelahiran Yeshua yang dilakukan oleh manusia itu semua ritual adanya, penyembahan berhala adanya. Ya, Yeshua memberitahukan begitu, dan Yeshua tidak mau hari kelahirannya dirayakan, sehingga Yeshua tidak memberitahukan hari kelahirannya, dirahasiakan. Saudara-saudari terkasih yang hidup di akhir zaman, haleluya. Itu disampaikan seperti itu, saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi Adam yang pertama itu manusia pertama dibuat dari debu tanah, haleluya. Sedangkan Adam yang kedua yaitu Yeshua HaMashiach Adonai dari tubuh rohania yang dikandung oleh Roh Kudus. Haleluya. Dilahirkan yang merupakan suatu rahasia. Haleluya. Yang merupakan suatu rahasia yang sampai hari ini. Haleluya. Jadi saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Kalau tanggal 10 besok itu tinggal 6 hari lagi, itu hari dicipta Tuhan Bapa Yahweh menciptakan manusia Adam pertama. Haleluya. Adam yang pertama. Adam yang kedua yaitu Yeshua HaMashiach Adonai, tanggal kelahirannya dirahasiakan. Haleluya. Puji Tuhan. Namun dirahasiakan bagi orang-orang yang sudah tahu itu, haleluya, disuruh untuk tidak boleh diberitahukan. Disuruh untuk tidak boleh diberitahukan, tapi nanti pada saatnya juga akan diberitahukan. Hari, tanggal, bulan, tahun kedatangan itu akan diberitahukan. Diberitahukan kepada siapa? Haleluya. Yang pertama, orang yang menanyakan tentang Yeshua, tanggal kelahiran. Dan itu bagi orang yang rindu ingin tahu, mereka akan Tuhan memberitahukannya. Yang kedua adalah kalau waktunya sudah tiba. Yang ketiga adalah yang didengar oleh 144.000, mereka akan mendengar tanggal ini, jam, hari Jumat, umpamanya hari Jumat, tanggal jam sekian, hari detik sekian, menit sekian, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Haleluya. Kita akan bertemu di Sion Samawi.
Haleluya. Maka 144.000 mengalami pengangkatan. Nah, bersama dengan Yesua mereka akan ketemu di sana. Haleluya. Dan mereka akan tahu tanggal itu, hari itu. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Luar biasa, dan itu dia akan diumumkan. Tetapi bagi orang-orang kita sekarang yang akhir zaman yang sedang, itu sudah tahu. Haleluya. Jadi ada rahasia yang harus di kita, rahasia iman, rahasia pelayanan, harus yang kita Bapak suruh sampaikan yang tidak. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu tentang tanggal 10 Oktober adalah hari Jumat. Tanggal 10 Oktober adalah hari Yahweh menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Haleluya. Itu yang kedua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Yang ketiga adalah kami sempat tanya tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh Roma itu apa? Ya, lalu itu apakah benar hari kelahiran Yesua? Yesua bilang begini, itu hari itu adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari itu dia berbentuk anak anjing yang ada di atas Papua. Saudara-saudari, jadi Roma mereka itu menyembah ke arah ini. Dan itu hari kelahiran anak anjing yang disebut dengan Zeus. Haleluya. Dan karena pada waktu Paulus memberitakan Rasul pemilik Injil ke Roma, ini saya tambahkan bahwa pada waktu Paulus memberitakan Injil ke Roma, orang Vatikan itu menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan mereka diajak oleh kaisar pada zaman itu untuk setiap orang yang menerima agama ini, agama Kristen atau ajaran yang dibawa oleh Paulus ini, itu jadikan agama negara. Lalu tanggal 25-nya itu ditetapkan sebagai hari kelahiran yang namanya Dewa Zeus itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, dengan adanya seperti itu sampai saat ini, haleluya, Yahweh itu tidak memberitahukan orang yang memang selalu mau fanatik dengan penyembahan berhala. Bilang tanggal 25 lah, 26 lah, orang ganti sekarang tanggal ini sudah kita rayakan ini. Itu Tuhan bilang itu, Yahweh tidak setuju dengan itu. Dan Tuhan Yahweh Yesua bilang itu, Yosua bilang, saya tidak mau dirayakan oleh manusia dengan cara-cara manusia hari kelahiranku. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ya, itu yang ketiga, kami memberitahukan bahwa tanggal 25 Desember lah hari kelahiran Dewa Matahari, anak Dewa Matahari. Ya, itu yang ketiga. Saudara-saudari yang kukasihi, haleluya, dalam Yesua Mashiach Adonai. Ya, selanjutnya yang berhubungan dengan tanggal 10 Oktober hari Jumat. Ya, itu Yahweh menciptakan manusia. Dan pada hari yang ke Sabat ke-7, pada hari yang ke-6 manusia diciptakan Jumat. Pada hari yang ke-7 itu Yahweh memberkati. Hari Sabat itu Yahweh memberkati. Tadi manusia yang diciptakan dalam keadaan mati, Yahweh memberikan meterai kehidupan kepada manusia itu. Haleluya. Haleluya. Itu terjadinya manusia Adam tanggal 10 itu hari ke-6 Jumat. Sedangkan Yesua HaMashiach Adonai yang dibawa oleh Bapa Yahweh di Ibrani 1 ayat yang ke-6, dia menetapkan kepada jadi beritahu malaikat Gabriel untuk Maria yang telah ditetapkan dari keabadian, dari kandungannya itu dikandung oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu terjadi, jadi manusia tubuh rohani atau Adam kedua ini, dia menjadi manusia jasmani dan dikandung oleh Roh Kudus dan proses sebagai manusia, betul-betul anak manusia dalam rahim perawan Maria. Haleluya. Itu terjadi, haleluya. Itu terjadi oleh keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak terselami oleh akal-akal manusia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu kalau kita lihat di ayat yang berikutnya tadi dibilang begini.
di tetapi tentang Matius 24:36, tetapi tentang hari dan sabat dan saat itu tidak satu pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Haleluya. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak ini, anak Yesua ini, haleluya. Sekarang siapa yang beritahukan dia bahwa dia dilahir di ini tanggal ini, bulan ini, di bumi seperti itu? Siapa yang beritahukan? Bapa sendiri yang memberitahu kepada Yesua. Haleluya. Dan Yesua, yang apa yang tahu dari Bapa kepada Yesua itu diberitahukan kepada orang-orang di bumi yang senantiasa, yang diurapi Tuhan, yang senantiasa menanyakan tentang itu semua. Haleluya. Karena itu diselidiki dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Jadi kita lihat kembali tadi di ayat yang ke itu 1 Petrus 1 ayat 5, 9 sampai 12. Di situ kita lihat keselamatan yang telah disediakan untuk dinyatakan pada akhir zaman, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Yahweh yang imannya, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Akhir zaman itu apa? Kita sekarang ini, haleluya, dinyatakan keselamatan itu. Yesus bilang begini, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari timur ke barat. Jadi kamu yang 12 yang ada di Yerusalem haruskan berita Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Lalu nanti berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan datang dari timur ke barat. Tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Yang disembunyikan, dimeteraikan, itu dibukakan dari timur, dari tempat bayi dilahirkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Ya, jadi ini diselidiki. Kalau kita lihat berikutnya, ayat berikutnya itu, dan mereka meneliti saat mana dan bagaimana dan maksud oleh roh Kristus atau roh Hamasya yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan akan menimpa Yesua dan tentang segala kemuliaan menyusul sesudah itu. Haleluya. Ini diselidiki, ini diteliti dari zaman ke zaman oleh para nabi, oleh para rasul, sampai sekarang kita ini. Baru itu dinyatakan di akhir zaman, seutuhnya Injil yang seutuhnya itu. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi rahasia, haleluya, tanggal kelahiran Yesua itu sampai saat ini, kalau sudah tahu, tetapi tidak boleh diberitahukan. Haleluya. Yang penting kita di sini mengerti, tanggal 10 Oktober adalah hari manusia diciptakan, Adam manusia pertama diciptakan. Haleluya. Dan Adam yang kedua, haleluya, dan Adam yang pertama itu tidak ada perbedaan, ada kesamaannya. Perbedaannya adalah manusia Adam yang pertama ini telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Manusia Adam yang kedua, yaitu Yesua yang datang, dia dikandung Roh Kudus dalam kekudusan, dan dia mempertahankan kekudusannya sampai mati di atas kayu salib. Darah Yahweh Yesua itu telah menebus manusia. Saudara-saudari terkasih, dan 66 anggota tubuh manusia yang merupakan pabrik dosa ini sudah ditebus oleh Yeshua HaMashiach Adonai melalui proses bagaimana kita merendahkan diri, mengaku dosa turunan pribadi dari turunan mama, bapa, dan lain-lain, terus berdoa di akhir zaman ini. Haleluya. Karena tingkat menuju kepada kesempurnaan seperti Enok, Elia, 144 mengalami, itu harus melalui proses berdoa banting tulang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya. Jadi haleluya. Dalam haleluya, waktu-waktu Tuhan kita menantikan, saudara-saudari terkasih, dengan demikian saya rekomendasikan kepada saudara-saudara orang-orang Kristen yang ada di Papua terutama, tidak boleh kamu terlalu merayakan hari tanggal 25 Desember itu, dan merayakan dengan itu, karena itu najis di hadapan Tuhan. Bilang, aku tidak mau dirayakan seperti itu, maka saya tidak memberitahukan tanggal kelahiranku.
Dengan demikian orang-orang Papua, terutama orang Papua tidak boleh bikin seperti pesta juga, bikin berhala, bunuh babi, bunuh ini itu, terdengar ini itu, Bapa marah di surga. Saudara-saudari terkasih. Makanya banyak kematian waktu pesta juga, banyak kematian waktu Desember, itu karena itu. Jadi berhenti sudah. Itu satu yang kami rekomendasikan. Yang kedua, semua kepada orang-orang ini tanggal-tanggal itu tidak boleh dirayakan. Haleluya. Ya lah, kalau kita memperingati ya lebih bagus harian. Bapa yang menciptakan manusia, Adam. Ya itu tanggal 10 Oktober itu dihargai. Bisa diangkat menjadi itu hak asasi manusia. Haleluya. Karena manusia dibentuk itu tanggal 10 Oktober. Haleluya. PBB menetapkan tanggal 10 Desember hak asasi manusia itu dirubah. Hak asasi manusia itu harus ditetapkan tanggal 10 Oktober. 10 Oktober itu kami memberikan rekomendasi kepada orang-orang pintar yang ada di Papua, orang-orang asli. Haleluya, itu diperjuangkan. Bahkan itu diperingati. Haleluya, karena itu manusia Papua, manusia sejati turunan Adam. Yang sejati yang ada di Papua karena Tuhan ambil tanah dari Papua. Dari tinggi mewah di Papua untuk menciptakan manusia Adam pertama itu, saudara-saudari. Haleluya. Yang Tuhan sangat kasihi. Yang merupakan arsip Taman Eden, manusia arsip Taman Eden. Dari turunan-turunan Adam sampai kepada Abraham, sampai kepada Yakub Israel, dan dari Yakub Israel itu Tuhan menyimpan 6 suku Israel, dirubah kulit rambut karena Tuhan menurut menjaga kebun-kebun anggur Tuhan di Papua. Saudara-saudari terkasih yang sekarang lagi sedang bernapas di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Pada saat ini saya mau menyambung apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Haleluya. Sehingga pada saat ini, haleluya, Adam yang pertama, haleluya, dan juga Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah mulai dipulihkan oleh Adam yang pertama itu. Mari, itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya, kita hindari bentuk perayaan-perayaan hari kelahiran Yesus yang dibuat oleh manusia-manusia tanggal itu dihentikan semua. Haleluya, kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan nama Yeshua HaMashiach Adonai selama-lamanya. Dia raja orang Yahudi, dia raja orang Papua. Dia raja di atas segala, adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus. Di atas negeri tempat tanah tumpah darah Yeshua HaMashiach Adonai. Salam saudara-saudara serta Tuhan memberkatinya. Haleluya. Terima kasih Bapak, hamba telah menyampaikan berita tentang tentang perkara-perkara mereka tanggal kelahiran, hari tanggal kelahiran Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Raja semesta alam. Biarlah kami memberikan hikmah, pengertian dan takut akan Tuhan, sehingga orang tidak lagi merayakan hari kelahiran Yeshua HaMashiach Adonai, dihentikan. Haleluya. Dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, ya, sehingga Desember tahun ini orang tidak merayakan lagi tanggal kelahiran, hari kelahiran Yeshua di cara-cara Romawi. Berhenti, stop. Walaupun juga Bapa, orang sudah mengetahui, Tuhan sudah memberitahukan tanggal kelahiran Yeshua HaMashiach, tapi kami tidak merayakan itu. Bapa, dalam nama karena Bapa mengeluarkan statement bahwa tidak boleh manusia, walaupun sudah tahu tanggal kelahiran Yeshua, tidak boleh manusia merayakan itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Dari intisari dari Bapa, pekerjaan yang Engkau lakukan adalah dari Taman Eden manusia, Bapa menciptakan manusia pada tanggal hari yang ke-6, hari Jumat tanggal 10 Oktober Bapa, dalam nama Rabakarabapatak Karabaskopra dari Bakai Karabapatak Karabaskopras. Dan Adam yang kedua Bapa, haleluya, dikandung oleh Roh Kudus Bapa. Engkau memilih dari putri Yerusalem, kulit hitam, rambut keriting. Bapa, Rabapatak Karabaskopras dari tangan mewah di Papua. Bapa, Rabapatak Karabaskopras dari antara 12 suku Israel, dari turunan Salomo itu. Terima kasih Bapa untuk mengandung dan melahirkan juru selamat bangsa-bangsa, manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Adonai, Raja orang Papua, Raja orang Yahudi. Haleluya, raja di atas segala raja itu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Bagi mereka yang percaya, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Bagi mereka yang ragu, Engkau memberikan kepastian kepada mereka. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih.